Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kemudian yang kami hormati segenap peserta itikaf, ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan istiqomah, dan kita semuanya bisa mendapatkan fadilah dari malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan tausiah motivasi itikaf. Saya ingin bertanya dulu nih, menyamakan persepsinya dulu nih. Bapak Ibu peserta itikaf semuanya semangat? Ada belum serempak nih jawabannya nih. Bapak Ibu peserta itikaf semuanya semangat? Selesai tugas saya kan. Jadi motivasi itu adalah untuk memunculkan semangat. Nah, ternyata udah semangat, berarti sudah selesai tugas saya. Mungkin nggak banyak, sedikit saja karena kita akan segera melakukan itikaf, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itikaf itu adalah suatu ibadah sunnah yang dilaksanakan di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa tujuan itikaf itu? Tujuan itikaf itu adalah untuk mengisolasi diri, untuk mengasingkan diri, untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Ya, makanya dengan beritikaf ini harapannya kita semuanya bisa lebih fokus di dalam beribadah kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara Rasulullah itikaf? Ini yang paling penting sebenarnya. Ternyata Rasulullah itu itikaf dimulai dari semenjak sholat subuh, ya, hari ke-20 Ramadan. Jadi seharusnya tadi pagi nih kita, ya, habis subuh itu keluar berangkat menuju itikaf ke masjid dan tidak keluar sampai dengan tanggal 1 Syawal untuk keluar sholat Idul Fitri. Itu harusnya itikaf begitu. Cara Rasulullah. Nah, ini sudah dilakukan oleh teman-teman kita di Jakarta, ya, di Masjid Antin ini sudah bertahun-tahun. Teman-teman yang ada di Jabodetabek itu melakukan itikafnya begitu. Makanya kalau sudah hari 10 terakhir itu udah nggak bisa dihubungi lagi teleponnya. Semuanya fokus ya untuk ibadah. Ya. Tapi kalau begitu Allah, kita masih ada yang punya kendala, yang ada kerja dan sebagainya. Maka kita itikafnya sebagai apa namanya? Ulama al-Mawardi mengatakan ada yang namanya itikaf mutlak, yaitu berdiam diri di masjid, ya, dengan waktu yang tidak ditentukan, gitu. Moga-moga nanti kerjasama kita nih Pak Wahyu, Ustaz Taufik, ya, dengan IKADI, ya, IKADI ini Ikatan Dai Indonesia. Ya, moga-moga tahun ke depan kita bisa memfasilitasi, ya, teman-teman sekalian yang ingin beritikaf memang full, tidak kurang selama 10 hari 10 malam. Yang penting kata Al-Farrabi adalah kita punya niat untuk itikaf. Kalau cuma sejenak berdiam diri di masjid itu. Untuk itu berkata Allah, ya, mungkin kita udah punya niat masing-masing, tapi gak ada salahnya kalau mari kita ucapkan niat sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafi fi hadal masjid lillahi ta'ala. Ya, amin ya rabbal alamin. Salam mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita sampai dengan 10 hari yang terakhir. Bapak Allah, karena ini sifatnya motivasi, mari kita ambil hikmah terkait dengan teladan Rasulullah yang kemudian 10 hari terakhir itu tidak meninggalkan masjid. Kalau ini kemudian kita terjemahkan, maka ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang produktif. Produktif selama bulan Ramadan, wabil khusus di 10 hari terakhir, untuk kita fokus ibadah. Itulah produktifnya umat Islam. Terus bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan income keluarga? Justru itulah produktif untuk kita bekerja di
di 11 bulan dan 20 hari lah lahirnya, begitu seharusnya. Jadi 11 bulan 20 hari kita fokus produktif kerja, begitu ya. Terus kemudian nyari bekal untuk kemudian iktikaf selama 10 hari. Ya, Masya Allah ya, mungkin nanti kedepannya kita memang ketika iktikaf ini bisa melepaskan urusan-urusan dunia kita. Ya, fokus kemudian untuk ibadah. Ini hikmahnya ada di dalam surat Al-Asr ya, yang kita semuanya udah paham. Di situ Allah memberikan tauhid kepada kita kepada Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia itu demi masa ya, setiap manusia itu dalam keadaan merugi kecuali 3. Nah, apa itu? Wa amilas ilal ladina amanu, orang yang beriman, wa amilas shalihat, orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw sabr ini artinya kita harus menjadi orang yang muslim. Orang yang muslim itu artinya apa? Orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya, jadi yang pertama beriman, menjadi beramal soleh, kemudian menjadi orang muslim. Muslim itu berarti nasihat-nasihati, ya, amar ma'ruf nahi munkar, memakmurkan masjid dan kemudian memakmurkan bumi Allah. Insya Allah kalau kita bisa memakmurkan bumi Allah, mudah-mudahan kita makmur, tinggalin 10 hari, insya Allah tidak keberatan ya, untuk kita tidak memikirkan pekerjaan ya. Bagaimana dengan orang-orang yang punya amanah pekerjaan? Nah itu dia. Jadi dia itikafnya adalah itikaf putra. Kalau dia dari wajah Allah, salah satu dari motivasi itikaf kita adalah kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Moga-moga semuanya nanti dapat ya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Cuma masalahnya adalah kapan waktunya ya. Di dalam buku kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq memang ada perbedaan ulama ya. Ada yang mengatakan bahwa di 10 hari terakhir malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 gitu. Dan alhamdulillahnya tahun ini 10 hari terakhir kita di Ramadan ini semuanya malam ganjil. Betul ya? Ya, jadi khusus Ramadan tahun ini 10 malam terakhir semuanya malam ganjil. Ya, buat kita yang sesuai dengan pengumuman pemerintah, malam ini adalah malam ganjil gitu. Tapi ada saudara kita ya yang malam ganjilnya kemarin. Ya, berarti malam ini malam genap. Besok malam ganjil buat mereka, besoknya lagi malam ganjil buat kita. Luar biasa, inilah berkahnya ya. Jadi semua malam adalah malam ganjil ya, dan moga-moga nanti kita nggak berhitung itu malam ganjil rame, malam genap sepi, karena malam tahun ini semuanya malam ganjil begitu ya. Kenapa? Orang malaikat yang diharapkan turun sama kok. Yang diharapkan oleh mereka juga malaikatnya itu, yang kita harapkan malaikatnya juga itu, tergantung mana nih kuat-kuatan doanya begitu ya. Artinya ini kita berikhtiar ya setiap malam gitu, karena semuanya malam ganjil. Bismillah, insya Allah. Kemudian kata Allah, saya mengulang pesan yang disampaikan Ustaz Indo ya tadi sore, dan ternyata pesan ini beberapa hari yang lalu disampaikan oleh Ketua Bidang Dakwah IKADI ya Sumsel Ustadz Salewangan LCMA. Beliau berpesan kepada kita, jangan sampai acara itikaf ini dijadikan sebagai acara reuni. Ya, kita mungkin dulu ada yang teman kuliah, ya teman lama gitu ya, ketemunya setahun sekali. Saya dengan Taufik Karim ini ya 12 tahun baru ketemu. Ya, anak pertama gue dengan anak pertama saya sekelas jadi. Dulu sama-sama wali, bukan waliullah, wali kelas, wali orang favorit. Ya mudah-mudahan jangan sampai karena keasikan kita cerita begitu ya. Apalagi ini pengurus masjid, panitia menyediakan kopi, teh, kabarnya begitu ya. Kemudian dispenser. Ya, sebentar lagi keluar ke kopi sambil ngobrol gitu. Keluar lagi gorengan yang begitu kan.
Masya Allah ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian udah capek-capek datang ke sini, ternyata kita nggak dapat apa-apa. Ya, handphone gitu ya, kalau memang udah bisa ditinggalkan, nggak usah apa namanya voice call yang nggak ada manfaatnya. Apalagi hati-hati, jangan sampai ada yang kemudian ganti status ya. Nah, cepet, nah gitu kan, apa sibuk lagi intikaf. Ini bahaya ya. Nanti kena penyakit riak gitu, udah capek-capek begitu ya, kita apa namanya datang ke sini begitu ya, ternyata kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala apa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besok pagi kita kajian subuh, setiap baca subuh kita ada kajian subuh. Buat teman-teman sekalian yang tidak buru-buru untuk kerja dan apa ada aktivitas lain, mari ya kita sampai dengan waktu syuruk. Sekarang subuhnya itu jam berapa ya? 4:58 ya, waktu syuruk itu 90 menit, jadi sampai dengan jam 6:18 ya, insya Allah kita sudah bisa sholat isra yang pahalanya adalah setara dengan pahala umrah dan haji. Jadi insya Allah besok kita bertahan sampai dengan waktu syuruk insya Allah. Kemudian yang Allah yang terakhir barangkali pesan kami adalah mari kita sama-sama jaga kebersihan masjid ini. Ya, ini Masya Allah ya, masjid kita ini luar biasa ya, terawat dengan rapi, kamar mandinya juga bersih begitu ya. Karena ada beberapa masjid yang untuk mencari kamar mandi itu nggak perlu tulisan toilet, WC gitu, nggak perlu. Cukup dengan pendeteksian bau udah cukup tahu, nah ini kamar mandi dan WC. Jadi minimal Allah ya, mari kita bikin masjid ini menjadi lebih bersih gitu ya. Kalau tidak kita pertahankan lah. Ya, tadi saya agak sedih juga ada yang apa petugas yang sapu sambil, nah itu artinya nggak boleh tuh ya. Kita yang mungkin ada sampah yang berceceran segera diamankan masing-masing. Dan kemudian yang menjadi pesan kebaikan ini tadi Ustaz Taufik, mari kebaikan kebiasaan baik yang kita dapatkan dari itikaf ini kita bawa ke masjid di sekitar kita ya, sehingga kemudian mereka mendapatkan kemanfaatan dari keberkahan kita itikaf di tempat ini. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi mari kita luruskan niat kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, istiqamah sampai dengan hari terakhir kita iktikaf dan semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya hati kita menjadi tenang, hidup menjadi lebih bahagia ya, ibadah jadi lebih rajin. Jadi kalau ukurnya itu aja dibandingkan tahun lalu dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada nggak peningkatan itu gitu ya? Kalau ternyata belum, berarti belum gitu kan. Malam Lailatul Qadar itu satu kepastian, pasti, karena itu firman Allah, pasti turun. Masalahnya kita dapat apa enggak? Ketika turun kita lagi apa? Itu yang jadi masalah. Nah, ikhtiarnya adalah kemudian kita itikaf ya, berdiam diri di dalam masjid ya, untuk mendapatkan keberkahan itu semuanya. Itu saja barangkali, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.